Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Pada sore ini saya sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto, di mana kami memperlihatkan dua kondisi tanaman kurma kami. Yang satunya memiliki banyak sunu, yang satunya tanpa sunu. Nah, umur tanaman kurma kami ini sudah berumur 2 tahun 3 bulan ini sejak grounding ke lahan, dan umur sekitar 3 tahun sejak ditanam dari biji. Nah, teman-teman sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, bila kita lihat dari fisiknya ya, tanaman kurma kami yang tanpa anakan ini memiliki pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batangnya, dan jumlah pelepah daunnya cukup banyak ya, bila dibandingkan dengan tanaman kurma kami yang memiliki banyak anakan ya. Dia ada 8 ya anakannya. Nah, pada tanaman kurma kami yang memiliki banyak anakan ini memperlihatkan pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batangnya, kemudian pelepah daunnya yang sedikit ya, bila dibandingkan dengan yang tanpa anakan ini. Ini dapat kita maklumi ya, karena induk tanaman ini ya pertumbuhannya kurang baik ya, karena unsur hara yang diambil dari tanah banyak disuplai untuk pertumbuhan anakannya, sedangkan yang tanpa anakan ini pertumbuhannya baik ya, karena unsur hara yang diambilnya khusus untuk tanamannya sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan ya bagi kami petani kurma pemula seperti ini, apakah kita mengharapkan pertumbuhan tanaman kurma ini baik ya, dalam arti pertumbuhan batangnya, kemudian daunnya, kemudian tingginya seperti itu ya, kan tetapi dengan adanya anakan maka akan terhambat pertumbuhannya. Nah, apakah anakannya ini harus kita buang atau kita biarkan saja? Nah, ini khusus bagi kami ya pencinta kurma di mana saja berada, kami masih membiarkan anakan kurma ini masih ada bersama indukannya. Kenapa sebabnya? Karena hampir semua kita petani kurma mengharapkan agar nantinya mudah-mudahan tanaman ini berjenis kelamin betina. Nah, padahal di sisi lain untuk menentukan apakah tanaman kurma ini berjenis kelamin jantan atau betina, itu diawali dari awal kita menanam ya, apakah itu dari biji, apakah dari anakannya, apakah dari kultur jaringan. Kalau dari kultur jaringan mesti kurma yang kita tanam itu bila kita beli jantan ya udah dia jantan, bila beli betina ya dia mesti betina.
Tapi permasalahan begitu juga dengan anakan. Bila indukannya itu adalah jantan, maka anakannya juga jantan. Bila indukannya betina, maka mesti yang anakannya juga betina. Tapi permasalahannya pada tanaman kurma yang kami tanam ini berasal dari biji. Nah, kita bisa mengetahui apakah tanaman kurma ini berjenis kelamin jantan atau betina apabila tanaman ini sudah berbuah. Ya, padahal menunggu waktu berbuah itu kan cukup lama ya. Nah, sedangkan permasalahan yang kita hadapi seperti yang saya katakan di awal, apabila anakannya banyak, maka pertumbuhannya akan sedikit terhambat ya, ketimbang dia tanpa anakan seperti itu. Nah, lain permasalahannya seperti ini kan tanaman kurma kami yang pernah berbuah ya, ada dua tandan dulu ya, dan buahnya cukup bagus ya. Nah, kan tetapi anakannya tidak ada ya, tidak ada. Nah, padahal yang seumur yang ini kan banyak anakannya ya, dan belum berbuah. Nah, begitu sahabat tani, tinggal pertimbangan kita. Apabila kita menginginkan pertumbuhannya bagus, maka udah anakannya akan kita buang. Tetapi apabila kita mengharapkan jangan-jangan ini misalnya betina nanti, maka anakan ini sangat penting ya untuk kita gunakan sebagai bahan tanaman kita berikutnya. Saya pikir kalau teman-teman sahabat tani menemui permasalahan seperti yang kami sampaikan ini tadi, ya tergantung kepada kita masing-masing apakah anakannya ini tetap kita biarkan atau harus kita buang. Demikian sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, selamat sore, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.